rekam. Oke. Oke. Jadi mungkin ada kendala teknis, tapi biar nanti teknisnya bakal kita perbaiki Saya ke juga lagi depan. live di Instagram ini. Coba saya live di Instagram. Atau ini bentuk surveillance dari pemerintah untuk membungkam rakyat, Bung? Waduh. Aduh, aduh. Sepertinya nggak Ngeri, sampai ngeri, segitu, ngeri, Bu. ngeri. Nggak mampu mereka ngurus-ngurus gini. Soal keamanan data saja nggak mampu, apalagi ngehack kayak gini. Saya pikir nggak mampu. Bentar, Bu, saya lagi tanyakan ke adminnya. Nggak, jadi kan saya pakai em, apa ya, StreamYard. Sebenarnya bisa nih di dilangsungkan. Jadi langsung dari ada dua mekanisme live-nya lah. Cuma karena apa ya, YouTube-nya ini kan apa ya, Zoom-nya itu dibuat ini ya, bukan saya yang buat, jadi sulit. Jadi kalau saya yang bikin dari awal mungkin bisa, kelemahannya di situ. Selamat datang Bung Bimo. Oke, mungkin nanti teknisnya kita em, gimana ya? Em, Live di YouTube-nya mungkin ala kadarnya. Yang penting kita rekam ya. Di ini nanti kita edit dan masukkan lagi ke YouTube. Nggak apa-apa ya? Bisa, Bung, bisa. Ya. Audio, tes, tes, tes. Ini aman. Oke, sementara kita tinggal dulu lah ya di YouTube-nya. Oke, kita Oke. mulai dari awal Lanjut. lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Wabarakatuh. Jadi kita bertemu di episode pertama Rukun Warga dari Antitesa. Nah, Antitesa sendiri kita punya tagline itu menantang pikiran, membuka wawasan. Sehingga harapannya kita menjadi apa ya, pelopor atau nantinya menjadi bukan bukan pelopor lah, jangan dikatakan pelopor, Pionir lah tapi ya. Pionir. nanti menjadi ukuran bagi pemuda dalam apa, berusaha mengkritik atau melihat, memotret keadaan yang ada. Nah, pembicara pada kali ini, pertemuan kali ini di Rukun Warga episode 1. Nah, itu ada Saudara Aan. Saudara Aan ini adalah pemuda yang disingkirkan atau diasingkan oleh keadaan, dan semacam keadaan zaman di zaman kolonial dulu. Jadi dibuang, di exile ke daerah timur. Bung Aan ini kurang lebih berapa tahun berarti Bung Aan di exile? 4 tahun. 4 tahun di exile. Kayak Soekarno dibuang ke apa? ND. ND ya. Di Kalau Bung Bung Aan dibuang kemana ini? ke Ternate. Oh, ke Ternate. Tapi bukan dibuang rezim ya, dibuang keadaan. Oh, dibuang keadaan ya. Karena sebenarnya tidak mengancam juga lah ya. Iya, iya, iya. 4 tahun di sana gimana, Bung Aan, memotret keadaan daerah timur?
Ya, dinamikanya cukup cukup menarik ya. Banyak dinamika yang cukup menarik dari sosial, politik, budaya. Nah, karakter masyarakatnya memang benar-benar berbeda. Oh ya, sebelumnya selamat sore ya teman-teman. Oh Nah, iya, untuk Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatannya. Saya lanjut langsung. Untuk keadaan Indonesia Timur ini ya cukup menarik dari sosial, budaya, kultur, dinamika politiknya yang saya sebatas yang saya ketahui. Ya cukup cukup berbeda. Mungkin teman-teman yang masih ada di Jawa ya secara umum bolehlah bersyukur. Nah, karena buktinya di sana masih jauh lebih baik daripada di sini. Nah, secara umum ya, tapi juga ada yang jauh lebih baik di sini daripada di sana. Contohnya apa dulu? Contohnya apa dulu? Dinamika politik di sana menurut saya masih menggunakan etik ya. Artinya norma-norma etiknya masih masih dipakai betul. Walaupun apapun alasannya politik itu keras, tapi dinamika di sana masih menggunakan etik. Kemampuan, kredibilitas masih menjadi ukuran, tidak diterabas. Nah, di sini seringkali hal-hal semacam itu diterabas. Ini saya sampaikan bukan maksud mengecilkan atau mendiskreditkan salah satu kelompok etis masyarakat ya, tidak, tidak. Tapi itu secara umum. Oke, Mungkin oke. teman-teman bisa lihat ada satu pilkada yang cukup panjang dan lama di Indonesia, salah satunya ya di Maluku Utara ini. Hmm. Itu karena faktor geografis dan lain sebagainya juga berpengaruh. Ya, termasuk karakter masyarakatnya. Tapi akhirnya toh pemimpin yang dihasilkan dari proses yang cukup lama itu masuk KPK juga kan? Iya. Artinya mau cepat mau enggak, ujung-ujungnya KPK juga. Nah, Ya. nih, Bung Aan, nih, Bung Aan lahir dari rahim Brebes nih ya. Nah, Brebes ini secara apa namanya historis sebenarnya dia banyak pergolakan di dalamnya, terus dan lain sebagainya lah. Saya pernah baca sedikit sebenarnya Bupati Brebes pada zaman peristiwa tiga daerah dan lain sebagainya. Saya lupa tapi saya punya ini semacam apa ya, rangkuman diary-nya pada saat peristiwa tiga daerah itu. Nah, memang saya nggak baca kelar, baru awal aja. Nah, ini Bung Aan, Brebes itu terkenal dengan telur asinnya. Nah, tapi katanya yang lebih asin itu malah pembangunannya, infrastrukturnya. Iya, Bung Aan yang ada di Brebes gimana? Bisa cerita nggak kondisi infrastruktur kemarin aja deh, waktu mudik sedikit lah, infrastruktur yang ada di Brebes ternyata lebih asin daripada telur asinnya. Ya. Gimana Bung Aan? Ya, Brebes ini ya harus kita pahami dulu. Brebes itu kabupaten terluas di Jawa Tengah, kalau tidak salah kedua setelah Cilacap. Jumlah kecamatannya 17. Nah, kecamatannya cukup banyak. Kalau dilihat geografisnya juga sangat kompleks ya, dari mulai pesisir sampai pegunungan. Nah, tentunya meracik meracik kepemimpinan yang bisa menyelesaikan problem. Salah satunya problem infrastruktur itu ya ini harus benar-benar serius saya pikir dengan kompleksitas yang cukup luar biasa seperti itu tadi yang di awal saya sampaikan. Ya, pembangunannya harus terpetakan. Pertama, pemetaan pembangunan itu penting. Mana yang memang kapasitasnya atau kewenangannya di bawah pemerintah desa, mana yang di pemerintah daerah, mana yang di pemerintah provinsi, mana yang di pemerintah pusat. Pemetaan itu harus jelas dulu pertama. Nah, seringkali kan kita mendengar dan kita dijadikan bola liar, tendang sana, tendang sini. Begitu mengeluh, oh itu kewenangan A, kewenangan B. Itu harus dipetakan dulu. Ketika sudah dipetakan, baru dipublikasikan ke publik. Hari ini tidak ada hal semacam itu. Saya pikir itu sangat penting ya, karena masyarakat kita sudah mulai literasinya terbuka, wawasannya sudah terbuka, nggak seperti dulu. Pembagian kewenangan itu harus jelas. Pertama itu. Yang kedua, pola penanganan itu harus di-share juga ke masyarakat. Nah, mana yang dikatakan jalan rusak parah, rusak ringan, nah pola penanganannya seperti apa. Itu teknik atau pola penanganannya, tahapan penanganannya juga masyarakat harus tahu. Jadi masyarakat nggak kebingungan, oh jalan rusak seperti ini kategori
rusak ringan, lapornya ke sini, saya tunggu 1 minggu. Kalau enggak, berarti ada indikasi hal yang tidak beres, karena maksimal 1 minggu penanganannya. Contohnya seperti itu. Tapi hari ini tidak terjadi. Nggak Nah, terjadi masyarakat ya. juga tidak terjadi. Masyarakat juga bingung ini kewenangan siapa, tanggung jawab siapa, polanya seperti apa. Nah, kita harus harus apa ya? Harus berikan pemahaman yang mendasar itu dulu. Mungkin hal semacam ini dikata tidak perlu ya dulu, tapi hari ini dengan era yang sudah sangat cepat informasinya menyebar, masyarakat harus perlu memahami pola yang semacam itu. Terus saya pikir tadi ya bicara infrastruktur. Nah, saya pikir kondisi di Brebes itu apa namanya infrastruktur di Brebes itu kayak kondisi jalur mudik pada umumnya sering macet kayak gitu. Misal ada satu jalan dibangun sekian kilometer nanti kesananya masih rusak. Nanti giliran tahun depannya eh, jalan lanjutannya yang dibangun, jalan yang sebelumnya dibangun setahun yang lalu itu udah rusak lagi. Dan itu selalu berulang tuh di Brebes tuh. Kalau setidaknya yang saya potret ya dari kacamata saya. Dan em, kira-kira kalau saya menurut saya, Bung, kalau menurut saya kalau lagi-lagi masyarakat nggak tahu, ya memang wajarnya masyarakat itu nggak tahu. Tapi kalau menurut saya baiknya, ya ini bukan tugas masyarakat untuk tahu, tapi tugas pemerintah lah yang harus lebih tahu dan mengedukasi kayak gitu. Kalau lagi-lagi di apa namanya, ini kan semacam apa ya budaya orba yang ketika kita mengkritik kita harus memberikan solusi kayak gitu. Itu kan budaya orba. Enggak dong kayak gitu. Kita mengkritik karena kamu nggak bisa kerja dan memang tugasmu yang mengedukasi itu kayak gitu. Nah, kalau lagi-lagi dibebankan misal pemuda, em, ini tugasmu, kamu juga harus mengedukasi masyarakat. Enggak dong, ini kesalahan orang-orang tua. Tua untuk mengedukasi kayak gitu. Gimana, Bung Aan? Oh ya jelas, kalau saya harus disclaimer di muka ya, ini bukan tugas rakyat ya, bukan tugas masyarakat, bukan tugas masyarakat. Nah, untuk apa namanya, untuk tadi seperti yang Bung Dastan sampaikan, untuk mengetahui memberikan solusi, apalagi bukan, memang harus negara yang memberikan solusi, harus. Tapi penting hari ini dalam melihat atau menyampaikan sesuatu, kita juga harus punya basis pengetahuan. Hanya sebatas itu, bukan berarti rakyat harus memberikan solusi, bukan. Apa namanya pemerintahan melalui proses demokrasi, entah itu pilkada, entah itu pilpres, nah, apalagi ada legislatif yang kita pilih untuk mengawasi itu. Nah, kita pilih semua itu kan untuk menjalankan roda pemerintahan. Ngapain masyarakat harus mencari solusinya? Tidak di situ yang saya maksud. Tapi minimal ada pengetahuan yang menjadi basis kritik kita. Nah, itu yang saya maksud gitu loh. Bukan kita harus mencari solusi. Nah, ini juga jadi problem juga. Tadi contoh 1 tahun hancur. Terus bikin jalan katakanlah 10 kilo, dibangun cuma 5 kilo, sisanya masih tanah, masih batu. Lah ini juga juga problem juga ya kan. Nah, itu tadi di awal ada apa lempar tanggung jawab, saya pikir ada lempar tanggung jawab, lempar tanggung jawab. Tapi bukan cuma lempar tanggung jawab tuh, lempar jabatan juga sering terjadi kan. Oh iya. Kalau itu iya. Iya, kalau saya mikir itu tadi ada lempar tanggung jawab. Nah, apalagi kalau sudah bicara masuk ke lempar jabatan, tanggung jawabnya belum selesai, digantilah itu bosnya. Kan Itu repot juga itu. repot kali itu. Nah, ngomong-ngomong lempar jabatan ini, Bung. Nah, di Brebes ini kan, waduh, saya amati dari kacamata saya pribadi itu dari berapa periode itu kayaknya rezim tetap dalangnya itu aja itu dan nggak ada yang mampu atau mungkin terhegemoni total ya masyarakat Brebes, saya juga kurang tahu itu kayak semacam terhegemoni oleh suatu kekuatan jahat ya, suatu kekuatan iblis yang mencengkram sehingga bisa mengendalikan
ini anak iblis jadi petugas ini anak iblis yang lain jadi petugas yang lain. Kayak gitu. Artinya semacam dinasti iblis yang ada di Brebes ini gimana sebagai pemuda idaman mertua menanggapinya seperti apa ini? Kalau saya melihatnya ya seperti di daerah-daerah lain ya. Ini karena proses politik menuntut kita semua untuk membutuhkan finansial yang cukup besar ya. Jadi proses politik di negara kita kan memang membutuhkan budget yang cukup besar. Dan pada akhirnya proses itu mengeliminasi banyak orang, termasuk orang-orang yang punya kapasitas kompetensi. Akhirnya hanya menyeleksi atau memberikan ruang kepada orang-orang yang cukup punya modal uang. Ya kan, kalau bahasanya Bung Dastan mungkin oligarki. Kalau saya bahasa sederhananya, bahasa berbesar, ya orang yang punya uang. Ya akhirnya itu menjadi kelompok tersendiri ya, orang-orang yang punya uang itu. Punya uang, punya kepentingan bisnis, artinya mereka akhirnya berkumpul. Nah, di dalam perkumpulan kecil inilah kong kali kong terjadi. Saya pikir itu. Nanti Yang bagi-bagi. akhirnya tadi berarti kan, yang artinya tadi berpengaruh juga terhadap kemajuan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Sebenarnya kan orang-orang ini juga kan yang sebenarnya Iya, iya, nanti menghalangi. arahnya, nanti arahnya kan ke situ kan. Nah, ini kita bicaranya proses tadi politik yang akhirnya bahasanya Bung Dastan seperti itu. Kalau bahasa saya hanya melahirkan orang-orang yang cukup punya uang untuk bisa mengikuti pemilu ini kan, oligarki-oligarki itu saja. Iya, artinya segelintir orang-orang ini dia mengendalikan sistem politik yang ada di Brebes sehingga pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya itu macet. Kenapa macet? Karena tadi mungkin orang-orangnya adalah pilihan atau kerabat-kerabatnya si sekelompok orang ini kan kayak gitu, yang nggak punya kompetensi di Nah, bidangnya kayak gitu, itu, di main dipasang-pasang aja kayak gitu ya kan. itu. Sebenarnya ini nyambung dengan pernyataan tadi kita di awal. Kalau Bung Dastan menyampaikan saya diasingkan, nah, kalau saya bilangnya tersingkir. Sebenarnya ini menjadi renungan panjang ya. Kenapa saya jadikan renungan panjang? Banyak orang-orang Brebes yang punya kompetensi yang cukup luar biasa, tapi akhirnya mereka tidak pulang, tidak andil bagian untuk membangun Brebes. Ada apa? Kan pertanyaannya itu. Nah, ada apa? Berarti ada proses yang memang kurang baik, saya pikir. Proses yang kurang baik tuh. Nah, Artinya proses orang-orang Brebes yang punya kompetensi akhirnya terbuang, tersingkir karena nggak punya akses ya banyak politik. banyak sekali, Ya kan? banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali yang Dan saya pernah baru kemarin-kemarin nih, memang bukan soal Brebes, saya di Kabupaten Tegal ada. Jadi sebenarnya saya ketemu by accident kayak gitu. Itu ternyata ngobrol-ngobrol kayak gitu. Orang itu memperhatikan nada bicara saya kayak gitu. Akhirnya bilang, "Oh, Anda orang sini ya? Anda orang mana?" kayak gitu. Orang sini. "Oh, ini sama nih orang sini." Ternyata apa? Beliau adalah profesor. Profesor, men. Saya ketemu profesor yang orang daerah, tapi dia hidup berkembang itu di luar. Artinya mungkin sebagai secara sederhana kalau saya menggambarkan orang-orang besar ini nggak bisa apa ya, daerah itu terlalu kecil untuk bisa menampung orang besar ini atau salah satunya atau apa. ada. Saya tidak sepakat dengan pernyataan itu. Mohon maaf. Jangan dikotomi bahwa daerah terlalu kecil untuk menampung orang-orang dengan pemikiran besar. Saya pikir orang ini semakin besar ilmunya, semakin dalam ilmunya kan semakin detail ilmunya. Nah, ini kan bisa ditempatkan di sektor tersendiri. Jadi kita coba bagi gitu loh. Jangan anggap bahwa orang semakin besar ilmunya, semakin besar gelarnya, itu dianggap sebagai orang yang semakin sulit untuk beradaptasi di daerah. Enggak, sebenarnya justru semakin mudah karena semakin fokus keilmuannya. Nah, tinggal penempatannya dan feedbacknya ini harus disesuaikan. Nah, untuk membangun Brebes jangan
taruh ke itu, jangan sampai salah tempat dia taruh di mana. Nah, ini jadi problem juga. Contoh tadi, kalau seorang peneliti ya dia dia bisa kita ajak kerjasama membangun daerah ya di sektor penelitian, jangan dikasih di sektor lain gitu loh. Oke. Artinya orang-orang ini juga tersingkirkan atau disingkirkan Ya, oleh keadaan, dan sehingga orang-orang yang tidak punya kompetensi lah yang mengisi jabatan-jabatan strategis. Nah, mungkin ya. menurut Bung Aan ini gimana nih? Kalau kalau saya lihat misalnya dengan bonus demografi sekarang kayak gitu ya, sebenarnya kan kesempatan kita untuk menguasai ya gitu, menguasai atau menghancurkan generasi tua itu sebenarnya sangat besar loh. Karena apa namanya, jumlah kalau by number kita pemuda misalnya itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan generasi eh, tua. Tapi yang saya lihat malah gini juga, generasi muda ini muda itu apa ya, umurnya mungkin muda tapi pemikirannya pemikiran tua. Saya lihat banyak gitu. Misalkan contoh di politik kemarin ya, ada pemuda-pemuda yang nyalek tuh, nyalek, tapi dia melakukannya apa? Melakukan metode-metode kuno, metode-metode kalau yang sempat Bung Aan bilang itu adalah politik apa? Segaponggol ya. Nah, Segaponggol. Artinya kan itu metode kuno banget ya gitu loh. Ini pemuda tapi pikirannya udah tua. Ini bagaimana ini melihat pemuda yang harusnya bisa mengubah dunia. Kalau Soekarno bilang 7 pemuda aja udah bisa mencabut Semeru dari akar-akarnya. Ini apa ya, sulit kayaknya pemuda sekarang untuk mencabut oligarki nih di Brebes dari akar-akarnya. ya sebenarnya ini kesempatan emas ya untuk kita mengingat bonus demografi. Artinya kemungkinan untuk kita mendapatkan pemuda yang berkualitas dalam tanda kutip. Nah, ini semakin besar peluangnya. Nah, ini sebenarnya harus harus apa ya, gayu bersambut. Ya, salah satunya melalui proses pendidikan ya. Nah, salah satunya walaupun banyak faktor. Nah, proses pendidikan ini filterisasinya dari situ. Nah, salah ya tadi Brebes, kalau kita bicara Brebes, Brebes bisa mampu nggak melakukan filterisasi itu melalui proses pendidikan. Bagaimana pendidikan hari ini di Brebes? Nah, ya itu kan harus harus kita lihat dari akar situ dulu. Nah, terus yang kedua tadi anak muda mengambil posisi strategis. Saya sangat sepakat. Tapi ini juga jadi problem. Nah, jarang orang-orang apa namanya pikirkan ini. Tapi saya sudah memikirkan ini karena melihat fenomena yang terjadi. Banyak anak muda apa di usia mudanya mengambil posisi strategis. Nah, tapi di usia-usia yang masih produktif, lalu posisi strategis itu sudah bergeser karena waktu, karena kebijakan, mereka akhirnya jadi sampah. Ini jadi problem loh, Bu. Nah, contoh saya hanya mencontohkan, seandainya saya menjadi bupati di usia 30 tahun. Nah, 2 periode di usia 40 tahun saya selesai, sedangkan saya berkontestasi di sektor lain kalah. Nah, di usia 40 tahun dengan bekal keegoisan, keangkuhan dan produktivitas dan tuntutan kondisi, akhirnya saya menjadi sampah. Dan ini banyak terjadi di banyak daerah. Usia-usia muda ambil posisi strategis tapi tidak siap mentalnya. Nah, setelah itu pasca posisi strategis itu dia dapatkan, sedangkan usianya masih produktif. Untuk menjadi orang tua yang ngongkang-ngongkang di rumah juga nggak cocok. Tapi kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dia mengambil peran lain. Nah, hal-hal semacam ini harus menjadi catatan penting saya pikir. Nah, contoh saya mau mencontohkan yang real. Ada beberapa dinas lah. Nah, di satu daerah. Usia 40, usia 39, 38 sudah jadi kepala dinas. Dengan segala dinamikanya, usia 55 selesai jadi kepala dinas. Setelah itu, dia selesai jadi kepala dinas, dia jadi staf atau jadi pegawai biasa. Lah, di kantor itu, dia akhirnya menjadi buih-buih penyakit. Nah, kerja malas, diatur melawan, karena dulu dia punya kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang Stockholm harusnya syndrome.
Ini harusnya menjadi apa ya? Fokus kita bersama, terutama anak muda, mempersiapkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang untuk mengambil posisi strategis, tapi juga mempersiapkan pasca berkuasa atau pasca menduduki jabatan strategis, bagaimana kita tetap menjaga kewarasan berpikir, termasuk produktivitas kita. Ya, artinya sekalipun tadi ya, sekalipun pemuda mengambil posisi strategis, artinya ada prasyarat yang harus dipenuhi Oh dulu ya, tuh. iya. Nah, Nggak asal, apalagi jangan mentang-mentang keluarganya keluarga besar ya. oh iya, Oligarki tadi, waduh. jangan jangan karena punya hotel ya, jangan karena Waduh. punya partai ya. Waduh. Nah, kemudian Brebes ini tadi ya punya gelar sebenarnya yang populer ya. Entah ukurannya seperti apa, saya juga kurang tahu, tapi punya gelar yang populer yaitu kota termiskin. Tadi di awal sudah disambut, jadi disampaikan bahwa Brebes menjadi kota termiskin. Tapi saya lupa tadi terbesar ya, sorry, di awal disebut Brebes kota terbesar, tapi ternyata punya gelar juga kota termiskin. Nah, menurut kawan Aan, ini gelar tersebut sebenarnya apa sih? Gelar kehormatan kah? Atau gelar apa? Kok sampai sebegitu kekehnya dipertahankan kayak gitu? Gelar tersebut. Pertama, saya harus bilang memang ini menjadi PR besar ya untuk siapapun yang memimpin Brebes. Dan setiap stakeholder, setiap lapisan masyarakat yang punya peran strategis di tengah masyarakat. Gelar itu harus hilang, harus hilang. Gelar itu harus hilang. Bagaimana caranya? Ya kita harus sesuaikan dengan zaman. Mungkin hari ini sektor industri menjadi sedikit ini ya, harapan, sedikit harapan di tengah asa juga sih sebenarnya. Nah, sedikit harapan untuk mengangkat Brebes dari status itu. Walaupun industri ini juga mengikis banyak Nah, lahan-lahan hijau yang memang lahan hijau iya. Terus perkara UMR ya kan. Apa industri-industri digeser ke timur ya kan, yang UMR-nya lebih rendah, sedangkan harga harga mie goreng di Jakarta dan di Brebes harganya sama, parfum bensin harganya sama. Artinya sebenarnya kan pergeseran industri dari barat ke timur itu bukan, kalau saya kurang setuju ketika dianggap sebagai apa ya, harapan baru gitu. Kalau saya pikir itu malah jadi problem baru di kemudian hari ya gitu, karena belum lagi nih eh, apa ya, tapera, masyarakat banyak nolak, tapi berita terakhir tetap mau apa dilaksanakan itu baru tapera. Terus apa namanya, presiden terpilih belum jadi aja udah menginginkan pajak itu 12%. Pajak itu harus naik 12% buat memenuhi janji politiknya. Artinya janji politik satu orang ini mengorbankan apa ya, nasib hidup orang banyak di Brebes yang tadinya apa tadi industri dianggap sebagai secerca harapan. Saya pikir malah jadi problem baru sih. Ya, Bung An, atau bagaimana? ya betul betul itu jadi problem juga. Tadi contohnya harga nasi goreng Jakarta dan Brebes memang sudah sama ya, sudah sama. Tapi industri terus digeser ke timur masuk Brebes. Nah, jadi problem juga ini. Nah, apalagi kalau bahasa kasarnya memang ini benar-benar kepentingan pengusaha ya untuk bisa mendapatkan pekerja murah dan pekerja fit. Ini sebenarnya peran pemerintah Brebes ini harus jelas dalam memetakan Brebes ke depan, termasuk memetakan ekonominya, memetakan kabupatennya. Nah, kalau memang Brebes mau dijadikan
daerah industri, komponen-komponen lain seperti pendidikan, seperti tadi infrastruktur juga harus diikut sertakan kayak gitu loh. Nah, terus termasuk problem bagaimana cadangan pangan, cadangan energi, cadangan air. Nah, ini tetap terjaga di tengah gempuran industri yang cukup besar. Ini harusnya masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang. Nah, cuma yang saya tahu ini baru apa ya? Baru dalam pembahasan. Masih sudah dalam pembahasan, tapi belum ideal. Yang saya tahu, mungkin bisa dikoreksi kalau sudah ada yang lebih tahu. Nah, ini juga jadi problem. Sedangkan industrialisasi di Brebes sudah luar biasa. Saya lihat hari ini sudah banyak daerah-daerah serapan air yang beralih fungsi. Ya kan akhirnya kan dari pembangunan tersebut akhirnya kayak banjir gitu kan. Itu juga Iya, ya, banjir akhirnya tahu. akhirnya banjir. Nah, Nah, pemimpin Brebes ke depan, saya harap mampu memetakan ini. Brebes tetap menjadi daerah agrariska atau tetap menjadi daerah industrial. Nah, ini harus dipetakan untuk jangka panjang. Mungkin di kepemimpinan 5 tahun ke depan tidak bisa menyelesaikan ini. Saya paham karena ini butuh waktu panjang. Tapi minimal ini menjadi fokus siapapun pemimpinnya dalam kurun waktu tertentu. Mungkin 25 tahun ke depan. Nah, ini yang harus menjadi catatan penting. Nggak bisa ini dibiarkan. Nggak bisa ini hanya masuk dalam program-program 2 tahunan, 5 tahunan, apalagi masuk dalam program bantuan, pemetaan wilayah apa namanya terdampak, dikasih bantuan. Nggak sebatas itu. Tapi benar-benar harus dipetakan, bos. Ya kan? Nah, kira-kira berapa jumlah penduduk di Kabupaten Brebes totalnya potensial yang masuk industri, bagaimana mengelola dia, ya kan, sumber dayanya dikelola seperti apa, jumlah penduduk yang akan mengurusi di sektor pertanian, bagaimana pola menjaga ekosistem. Itu di Brebes kan ada Gunung Baribis ya namanya ya, ya. di wilayah Banjarharjo, wilayah Salem. Nah, itu juga harus menjadi fokus juga. Alhamdulillah kemarin memang ada apa pengusulan untuk dijadikan hutan lindung dan hutan adat sudah di-ACC oleh Kementerian Kehutanan. Nah, ini juga sebenarnya harapan kecil ya untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem di ujung Brebes di tengah gempuran di pesisir yang sangat luar biasa untuk industri. Nah, tapi bukan hanya sebatas itu, tapi hilirisasi dari hulu ke hilir tentang tadi sumber daya itu juga harus jelas. Nah, jangan sampai nanti kayak seperti air bersih, air baku ini hanya diperuntukkan untuk kepentingan industri. Lalu masyarakat yang teraliri ini sudah tidak dipedulikan. Nah, pemimpin ke depan terus harus bicara itu saya pikir. Ya, dan um, apa ya? Setiap tahun tadi banjir ya banjir menggenangi Brebes kota lah ya, Brebes di pesisir gitu. Selalu setiap tahun banjir. Tapi kalau menurut saya itu bukan setiap tahun Brebes hanya banjir air, tapi malah juga terjadi nih. Menurut saya banjir-banjir pengangguran dari tadi mungkin um, industrialisasi, tapi penganggurannya malah juga banjir. Gimana ini? Bung Aan sebagai pemuda idaman mertua yang Aduh, iya tadi memberikan kompetensi kepada pemuda-pemuda lain. tadi ya yang saya bicarakan. Brebes harus jelas petanya mau kemana, industrial atau agraris. Kalau industrial ya tadi harus petakan jumlah penduduk, potensi apa namanya angka angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki ini juga jelas, Bung. Nah, sementara yang terjadi hari ini kan timpang. Industri yang masuk banyak industri-industri garmen yang membutuhkan tenaga kerja wanita. Akhirnya pada apa namanya titik terkecilnya di lingkungan keluarga ini jadi problem. Sekarang banyak bapak-bapak rumah tangga yang terjadi. Nah, ini juga jadi problem juga. Makanya tadi oh iya angkong-angkong kan kalau bahasa Brebesnya. Makanya ini harus jelas. Brebes kalau mau memang dijadikan daerah industri, industri yang kayak apa? Harus industri berkelanjutan. Nah, kalau bicara lingkungan ya harus industri yang berkelanjutan yang menjaga lingkungan, ya kan? Menjaga lingkungan itu sendiri, termasuk pengolahan limbah-limbahnya. Nah, kayaknya kalau bicara limbah terlalu jauh, makanya kita bicaranya di situ dulu.
meskipun aksesnya kan tetap ke sana. Ya, tetap menjadi akses dan perhatian kita bersama ya. Dan kalau dilihat kan misal Brebes bagian utara itu oke lah ketika mau dijadikan industri, tapi di sisi lain adalah produktivitas dari bawang merah, ya kan? Itu juga akhirnya tergusur. Terus Brebes bagian selatan itu masif dengan pertanian. Kalau saya pikir kalau memang mau fokus di pertanian aja, kalau benar-benar ditelaten ya bisa maju tuh. Dengan apa sih? Dengan sederhana sih sebenarnya, modernisasi kalau menurut saya. Modernisasi pertanian. Jadi ada mungkin kredit kah untuk para petani untuk mengakses teknologi itu, gitu. Atau kalau sekarang teknologi misal traktor, faktanya traktor atau apalah yang untuk pertanian itu cuma dikasih ke apa sih, kelompok Kelompok tani. tani, Nah, Gapoktan. yang kapoktan atau apa, tapi cuma dikuasai oleh satu orang pimpinannya aja. Karena anggota bahkan yang enggak apa ya, anggota yang mau pakai itu ongkosnya sama dengan apa namanya, nyewa di orang umum. Artinya ya sebenarnya nggak ada perubahan yang harusnya untuk membantu petani memangkas kos produksi misalnya. Tapi ternyata juga fakta di lapangannya kayak gitu. Nah, Terakhir data yang saya baca ya, Bung, petani di Indonesia ini sudah lebih dari 70% rata-rata usianya sudah di atas 50 tahun. Dan itu benar-benar bukan benar. terjadi hanya di Indonesia secara keseluruhan, Dan itu termasuk jadi Brebes. problem ya ke Makanya depan ya. jadi problem. Makanya tadi di awal saya bolak-balik ngomong, Brebes harus jelas arahnya mau kemana. Industrial kah? Atau mau ke agraris kah? Kalau mau ke agraris, ini juga harus Nah, dibenahi. gimana mau Artinya, jelas kalau pemimpinnya aja nggak jelas kok. ya ini sebenarnya di tengah ketidakjelasan ini tetap kita punya secerah harapan ya. Walaupun harapan itu sangat semu. Siapa coba harapannya? Harapannya siapa coba? Ya siapapun terlepas dari personalnya, saya pikir kita tetap punya harapan kan. Diskusi ini kan bagian dari harapan juga kan. Harapan kosong kalau di sini. Ya, ini harus jelas, Bung. Jadi kalau memang mau dipetakan menjadi industrial atau agraris atau dua-duanya juga harus jelas, termasuk tadi dalam membuat petani-petani baru atau apa namanya, regenerasi petani-petani baru. Nah, petani-petani baru ini sudah tidak seperti dulu lagi, artinya budaya-budaya yang memang tertinggal harus disisihkan. Kita harus bangun perspektif petani baru, petani yang modern, cerdas dan cukup apa ya, cukup energik juga dalam mengelola pertanian ini. Paham betul tentang teknologi pertanian, pola apa namanya, pola kalau bawang merah itu mungkin pola penanamannya, Ada pola nggak sih, penanganannya. ada nggak sih di Brebes itu sekolah pertanian entah SMK atau perguruan tinggi prodi lah, harusnya ada tuh. Nah, yang saya tahu kalau perguruan tinggi ada satu. Nah, Universitas Muhadi. Nah, kalau SMK yang saya tahu hanya satu, SMK Bulakamba. Nah, itu ada Ada pertanian kalau pertanian. tidak salah. Ada pertanian, tapi kan nah ini kan bukti bahwa tidak berimbang. Brebes belum siap. Nah, ya kan. Sekolahnya berapa, ya kan? Nah, sedangkan jumlah petani yang harus disiapkan untuk mengelola lahan dan tetap menjaga label Brebes adalah bawang merah. Nah, ini Oh. kan perlu banyak energi. Bukan hanya sebatas itu ya, Bung. Pemerintah juga wajib berani menjamin harga. Ini juga penting. Kalau SDM-nya sudah dibentuk tapi tidak mampu menjamin harganya, wah, Ya, kalau harga kacau itu juga. kan memang kompleks ya. Dia apa sih, permainan tengkulak-tengkulak besar dan importir-importir juga kalau gitu. Dan itu juga bagi saya nggak jauh-jauh dari apa sih. Ya itu kompleks, tapi kan minimal negara pemerintah harus hadir di sana. Walaupun ya tadi sangat kompleks ya. Sebentar Bung, saya nyariin lampu. Oh, di sana sudah ada lampu ya, Bu? Iya, dari tadi mati lampu ya, Bu.
Oke, Jam berapa di sana berarti, Bung Aan? sudah jam 6 kurang 10 menit. Oke. Balik lagi ya ke pembahasan. Akhirnya tadi pemuda, sedangkan tadi ya bahas soal pemuda, jumlah pemuda kita sebenarnya banyak dan jumlah petani kita itu berkurang. Nah, orangnya itu juga apa ya, pemuda-pemudanya itu layaknya Bung Aan ini yang menganggap dirinya tersingkir oleh keadaan gitu. Artinya gimana sih sebenarnya caranya biar pemuda kira-kira ya, pemuda itu nggak tersingkir di uh, pergolakan yang ada di Brebes. Artinya mereka stay di Brebes, menanamkan diri di Brebes sehingga membuahkan sesuatu untuk Brebes, nggak tersingkir ya, kayak Bung Aan gitu. Ambil peran ya, ambil peran, tapi tentunya dengan pengetahuan dan ilmu lah yang dia miliki, apapun itu, apapun sektornya, ambil peran di sana. Harus meniti karir. Mungkin salah satunya kalau kita bicara yang akan mau datang ini, apa namanya, pilkada yang akan datang, harus ada tokoh-tokoh muda sih saya pikir untuk ambil peran itu. Apakah Walaupun muda tadi cukup? apa? Apakah syarat jadi pemuda misalnya tadi itu cukup untuk bisa menyelesaikan problem-problem dari. Oh enggak, tentunya harus dibekali dengan pengetahuan ya. Nah, sedangkan tadi kira-kira deh orang-orang yang akan mencokolkan diri atau menjadi apa sih namanya, pemimpin atau di Brebes nanti, katakanlah juga punya ada yang kategorinya pemuda tuh. Apakah dia pertama dari calon-calon yang ya bakal calon ya, baru bakal calon yang ada, kiranya ada nggak sih menurut Bung Aan yang memang Sementara dari hingar-bingar informasi yang saya dengar ya, itu juga belum pasti. Dari nama-nama yang muncul itu sementara belum ada harapan. belum ada harapan? Belum ada harapan. Dan tadi kan masih ada keturunan setan-setan juga kan, iblis-iblis kan. Ya, oligarki itu. Gitu. Gini, kalau kita mau melihat ke belakang sebentar, kalau kita mau melihat ke belakang, sepenangkapan saya dan seingat saya, itu setelah pasca reformasi, itu pilkada di Brebes jarang diikuti oleh kalangan-kalangan intelektual. Kalangan-kalangan intelektual. Ya rata-rata memang diikuti oleh kalangan-kalangan penguasa ya, nah, yang sudah punya jejaring, kalangan kolega-kolega itu saja. Nah, ini juga jadi problem ini, juga jadi problem, Silakan dilihatlah apa namanya histori pilkada di Brebes itu jarang diikuti. Nah, ada apa? Nah, kan lalu ada pertanyaan seperti itu. Ada apa? Kenapa jarang diikuti oleh kalangan-kalangan profesional atau kalangan-kalangan akademik? Nah, memang kalangan akademik atau profesional juga tidak menjamin. Tapi minimal kalangan-kalangan seperti itu secara historis dia punya basis ke ilmu pengetahuan yang cukup minimal. Nah, walaupun itu tidak menjamin. Nah, ini kan bukti bahwa ada yang tidak beres. Bukti bahwa ada yang tidak beres. Artinya sistem politik ini melahirkan banyak keruwetan yang sebenarnya Brebes itu sumpah orangnya yang pinter banyak profesor, orang intelektual itu banyak, tapi kok bisa nggak mampu menumbangkan oligarki nih yang bercokol lama di Brebes ini, gimana? Ini disclaimer, kalau kita mau melihat sebentar ke timur Brebes ada Ponggok. Nah, Ponggok itu kan wisata yang sangat luar biasa. Nah, dia dibangun dari mana? Dari kecerdasan pemimpinnya. Dengan cara apa? Bukan pemimpinnya seorang akademisi atau konseptor besar, bukan. Tapi kecerdasan dalam berpikirnya. Bukan karena dia
profesor dokter, bukan karena gelar akademiknya, tapi karena kecerdasan berpikirnya, melihat potensi yang ada, lalu dia merangkul banyak kalangan, termasuk kalangan-kalangan akademisi pada saat itu, mahasiswa, untuk melakukan penelitian, kajian secara komprehensif, lalu potensi yang ada di desanya digali betul-betul. Dan dia juga punya pionir-pionir perangkat-perangkat yang cukup bagus. Akhirnya sekarang Ponggok menjadi salah satu desa terkaya. Brebes saya pikir perlu pemimpin yang seperti itu, mampu mengkolaborasikan. Ini Tapi belum bukan berarti sinyal orang ini untuk maju kan? Atau seperti apa? Oh, bukan. Saya bukan memberikan sinyal kepada orang ini atau orang itu untuk maju. Oke. Tapi kita harus bicara realistis. Iya, paham. Artinya jangan sampai pemimpin yang menempati jabatan-jabatan strategis itu macam kemarin Kades di daerah di situ Songom ya, yang duit 1 M buat main judi judi online. Gila kan. Sama. Begitu saya lihat histori pilkadesnya, wah perolehan suaranya cukup besar juga. Itu lahir dari apa, politik nasi ponggol itu ya. Iya. Ini bisa lahir dari politik nasi ponggol lah, sega ponggol lah. Ngeri. Memang eksentrik kalau saya bilang. Bersih bisa punya potensi yang sangat besar dan punya orang-orang yang sebenarnya kompeten, tapi di sisi lain semacam dua mata koinnya dalam satu kesatuan bisa terpisahkan, dan yang selalu muncul itu ya yang buruk-buruknya aja kebetulan ya. Artinya kalau digali lebih dalam sebenarnya ada intan permata di dalam. Nah, tinggal ini yang bisa menemukan intan permata ini siapa. Dan harapannya sih ya segeralah gerakan-gerakan atau pemuda-pemuda ini mengorganisirkan diri, mungkin menentukan sikap yang jelas, atau mungkin ada calon-calon independen yang bisa melawan jaringan-jaringan setan yang ada sekarang. Ya, tapi saya pikir dari kebuntuan ini, dari kegelapan ini tetap ada harapan ya. Buat teman-teman yang berkesempatan mendengar, melihat video ini ya tetap punya harapan lah. Walaupun kita sama-sama sedang frustasi juga. Iya kan? Tapi harapan itu tetap ada. Jangan sebenarnya bukan di sini karena ada solusi juga, enggak ya. Karena sebenarnya kita sama-sama buntu. Iya. Karena solusinya kita harus action. Action iya. Bertarung habis-habisan. Iya. Tapi kan satu kebodohan juga kalau bertarung habis-habisan tidak punya modal kan? Iya. Nah. Tetap ada harapan. Terus ngomong-ngomong korupsi tadi si siapa itu bisa dibilang korupsi apa enggak sih? Enggak ya, apa ya? Itu kan penyalahgunaan anggaran. Nah, iya kan? Yang mana? apa Songgom itu, tapi masuknya korupsi ya? Iya, korupsi, penyalahgunaan anggaran kan? Iya. Ya biasanya tuntutannya ya penyalahgunaan wewenang jabatan. Ujung-ujungnya kan itu, karena dia punya kewenangan, akhirnya kewenangan itu disalahgunakan. Ngeri banget sih kalau menurut saya. Terus ada satu desa, saya pernah, ya maksudnya saya karena sering lewat lah ya, ada cerita juga di satu desa ini berapa tahun itu di berapa periode itu kursi kepala desa itu cuma dipegang oleh satu keluarga itu, dan satu keluarga itu juga di samping satu dia pegang apa fungsi kepala desa, tapi keluarga yang lain juga dia jadi apa anggota dewan gitu. Ya kalau saya, menurut saya ya so far bukannya saya menentang ya, cuma maksudnya kalau kerjanya benar mungkin masih bisa ditoleransi, tapi faktanya ternyata juga gak ada perubahan yang signifikan, ya gitu-gitu aja. Paling kan ketika
perubahannya apa sih kalau ada acara besar kayak gitu, mungkin cuma ditanggepin sama ditanggap, nah dangdut apa kayak gitu doang gitu. Artinya nggak ada peningkatan dari apa namanya, nggak ada peningkatan secara signifikan dari proses dinasti politik yang ada di situ. Saya jadi teringat salah satu kisah sahabat Nabi. Saya lupa namanya, ini mencoba mengingat tapi Hmm. belum ketemu. Nah, ketika sahabat Nabi itu di satu peperangan, di satu tenda, itu pedangnya dicuri. Salah satu barangnya dicuri. Kalau tidak salah pedang. Nah, yang menyaksikan itu adalah anaknya, anak dari sahabat Nabi itu. Dalam proses pengadilan, nah pengadilan itu tidak mau kalau saksinya adalah anak dari sahabat Nabi itu. Jadi hukum itu yang saya tahu konsepnya memang tidak bisa dengan kekeluargaan. Nah, ini juga jadi problem merata ya, bukan hanya di Brebes saja ya. Ini oligarki-oligarki kekeluargaan seperti itu. Jadi apapun alasannya, saya pikir kalau satu keluarga menduduki jabatan strategis di satu daerah juga penyakit juga. Karena apapun alasannya cenderung itu tidak baik, Bung. Cenderung tidak baik. Nah, inilah saya pikir kegagalan proses demokrasi yang ada di Indonesia. Ini harus dikoreksi. Reformasi sudah lebih dari 20 tahun berjalan kan. Koreksi ini harus ada. Artinya Proses otokritik itu memang harus selalu dilakukan terus, biar biar sistem ini, bahkan hari-hari ini maksudnya, eh, itu kan ada apa namanya, isu untuk dibalikan lagi amandemen ya, di amandemen tuh. Artinya kembali ke pemimpin-pemimpin, bahkan pemimpin-pemimpin dulu yang menginginkan demokrasi hari ini, pemilihan langsung, itu pun merasa menyesal ketika ngetok palu mereka bikin undang-undang, mengamandemen undang sehingga jadi politik sekarang itu. Mereka menyesal kayak gini dibalikin lagi ya kan. iya, memang ini sebenarnya solusinya ada di basis ya, basis pemikiran. Artinya kesadaran berpolitik dan memahami konsep politik ini penting ya. Dulu era Orde Baru KKN itu dengan cara tunjuk langsung, ya kan? Karena tidak ada badan-badan pengawas. Sekarang tidak bisa tunjuk langsung, tapi menggerakkan kekuatan keluarga dan kekuatan finansial untuk semua anggota keluarga menduduki jabatan strategis. Ya omong kosong lah, sama saja. Betul. Kalau di Banten itu ada suatu atut gitu. Jadi kalau saya lihat ya, misal di setiap daerah itu dia punya gurita masing-masing. Kalau dulu Oh mungkin ya, gurita Cendana, gurita apa Cikeas itu aja. Kalau sekarang kayak setiap daerah dia punya jadi gurita-gurita kecil tapi sebenarnya juga mencengkram kuat. bahkan sampai ke kampung-kampung kan ada Kampung. gurita-guritanya. Ngeri ya, iya. Nah, terus dengan misal, kekuatan pemuda ini kalau saya bilang, tapi juga nggak ada powernya kayak gitu. Kalau kalau di lost power harus menunggu Pemudanya sudah lepas sesuatu. syahwat. Oh iya, itu pasti ya, konteks lemah syahwat. Apa Ya, pemudanya ini perlu? sudah lepas syahwat. Jadi memang kayaknya karena, oh iya, karena pemudanya disibukkan, kalau menurut saya disibukkan dengan hal-hal ekonomikal, hal-hal soal ya memang ekonomi ya, maksudnya kita butuh makan, kita butuh ini, tapi akhirnya mereka nggak sadar bahwa, eh, hal apa namanya, pakaiannya, makanannya itu, rokoknya semua, kenapa bisa jadi mahal, kenapa mereka sibuk mengejar dunia, ya karena proses politik kayak gitu. Tapi mereka nggak kunjung sadar, dan sekalipun sadar juga lah, ya sudah begitu adanya lah, semacam pasrah dan lemah syahwat kalau kata Quran ini. Nah, ini sedikit menyinggung karena sudah bicara pemuda. Ini fenomena yang ada hari ini yang terjadi. Ini kan financial freedom ya Hmm. di usia di bawah 40 tahun. Ini sebenarnya tren bahaya juga. Nah, ini
apa ya? Saya lihat tren ini juga sebagai obat pelemah untuk pemuda ya. Pengalihan isu lah. Iya, ini sebenarnya penyakit yang sangat sangat apa ya? Sangat berbahaya sekali. Tapi kita seringkali tidak menyadari itu. Mungkin ini juga perlu kita lawan di dalam konteks yang cukup luas. Ini perlu kita lawan. Bayangkan pemuda sudah fokus dengan ekonomi, tidak fokus lagi dengan nasib bangsa dan negara ini. Lucu juga itu, bahaya juga. Oke, nah sebenarnya di antitesa Bu Aan, kita mencoba apa ya, tidak stuck dengan keadaan. Jadi karena sistem sekarang itu eh, seakan-akan mengatakan bahwa sebenarnya kita nggak punya alternatif lain kayak gitu. Kita jalani ini as is ya gitu, bagaimana ada udah dijalanin aja kayak gitu. Tapi kita dari antitesa, teman-teman antitesa mencoba kita bikin antitesanya dari keadaan yang semrawut ini. Nah, antitesa tersebut adalah karena kami memandang bahwa eh, hal-hal yang kesemrawutan ini dilahirkan dari sistem demokrasi eh, yang apa namanya, bisa dibilang prematur atau apa namanya, meskipun nggak ada sistem yang sempurna ya, kita akan mengatakan Ya, ya. situasi sekarang intinya di create oleh sistem demokrasi kita. Nah, sistem demokrasi pemilihan langsung itu yang melahirkan banyak eh, timpangan dan lain sebagainya. Sistem tadi politik ponggol itu, terus apa sih, bagi-bagi jabatan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kami memandang bahwa uh, dan sebagian kayak gini. Kalau zaman dulu, zaman Orde Lama itu orang-orang yang muak dengan keadaan demokrasi itu akhirnya membuat gerakan dengan tidak mengikuti demokrasi. Mereka mengkelompokkan diri sebagai kelompok golongan putih yang tidak mau eh, terlibat dalam demokrasi yang kotor. Nah, sedangkan hari ini eh, ketika orang golput, padahal itu kan kalau secara filosofis itu kebebasan berpendapat Iya, iya. orang kan, Iya. tapi hari ini juga tetap dibungkam. Mereka nggak boleh, orang-orang nggak boleh golput. Orang dipaksa gitu. Dipaksa, diperkosa, diruda paksa untuk melakukan pesta demokrasi. Sebenarnya kan juga banyak kan orang-orang yang apa ya, males ngikutin demokrasi sekarang kayak gitu. Karena pilihannya itu aja, gak ada alternatif kayak gitu. Nah, tapi teman-teman antitesa mencoba bikin antitesanya, yaitu dengan apa? Karena kita nggak punya apa namanya pemimpin yang kredibel, itu mostly ya, secara umum ya, bukan Hmm. spesifik kayak gitu. Nah, secara umum kita nggak punya calon-calon pemimpin yang kredibel yang dipilih secara langsung baik DPR maupun wali kota dan lain sebagainya. Nah, dan ketika menjadi golput kita apa tidak memilih juga salah, akhirnya kita antitesanya ya semuanya coblos semua aja. Karena semua orang pengen menang, gimana kalau kita coblos aja semua? Nah, artinya kita ya udah semuanya diberikan kesempatan untuk apa namanya menang, silahkan kayak gitu. Meskipun aslinya ya kita pada dasarnya kita menertawakan atau meragukan sistem demokrasi kita, dan kita nggak pengen eh, stuck begitu aja, bahwa kita harus tetap mikirin alternatif, yaitu alternatifnya paling kecil gitu. Ya semuanya coblos semua aja. Jadi, karena semuanya pengen menang, coblos semua. Harapannya ini menjadi kritik bagi sistem kita, demokrasi kita. Bahkan nanti mungkin di Brebes itu bisa, ini calon-calonnya nanti muncul itu siapa aja. Kalau nggak punya kredibilitas ya udah coblos semua. Dan ketika masif, saya pikir ini akan jadi eh, apa kritik
kritik atau pukulan telak bagi eh, oligarki kayak gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Bagaimana menurut Bung Andreas? Ya, saya secara personal itu sangat mendukung gerakan-gerakan kritik. Nah, yang memang di apa namanya disandarkan pada gerakan-gerakan perubahan menuju hal-hal yang lebih baik ya, bukan apa namanya sentimen personal atau sentimen kelompok, bukan. Tapi ini harus dilakukan gerakan-gerakan semacam ini, apapun itu namanya dan bagaimanapun gerakannya, sepanjang itu bagian dari gerakan kritik untuk mengkritik satu sistem yang memang sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat dan sampai pada keadilan sejahtera untuk Indonesia, ya itu harus dikritik memang seperti itu. Ya, memang kita sama-sama kecewa ya dengan proses yang ada, dinamika yang ada, karena tidak pernah membawa kita dalam harapan-harapan, apalagi Indonesia adil dan makmur, ke harapan yang lebih baik pun sangat sulit gitu loh. Jauh. Nah, ya kan sangat 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 sulit. Tapi gerakan-gerakan kritik seperti ini tadi harus terus dibangun, tapi tadi lagi-lagi tidak kepada personal ataupun kelompok, tapi bersandarkan menuju kesejahteraan lah, keadilan. Ya, saya mendukung betul. Dan untuk Brebes lagi, kembali lagi ke topik Brebes, menjadi catatan penting saya tadi. Pertama, siapapun yang akan maju di Brebes, kita harus cari personal yang cukup mumpuni, siapapun itu orangnya ya, apapun partainya. Nah, di tengah harapan, di tengah kondisi yang sangat memilukan seperti ini, tetap ada harapan yang harus dibangun. Kita harus lihat dulu sosoknya, siapapun itu sosoknya yang maju Brebes, dia harus punya kredibilitas yang cukup baik. Mungkin dari rekam jejaknya. Sebenarnya saya secara personal punya harapan besar ada sosok-sosok dari kalangan akademisi, nah, yang keilmuannya cukup mumpuni untuk membangun Brebes. Karena Brebes perlu di apa namanya pimpin oleh orang yang punya pemikiran-pemikiran yang cakap, bukan hanya dekat dengan rakyat, ngobrol dengan masyarakat, bukan hanya itu, tapi pemikiran cakap yang mampu mengkolaborasikan segala potensi yang ada, yang dimiliki Brebes dan segala kekurangannya. Nah, saya mengimbau itulah untuk memilih orang-orang yang punya kredibilitas yang baik. Kedua, tentang catatan saya berkaitan masalah Brebes ini, perbaikannya dari mana? Ya perbaikannya dari hal yang sederhana, infrastruktur dulu memang harus diperbaiki. Nah, setelah itu mungkin ke SDM. Nanti jangka panjangnya kan mengikuti. Karena problem juga kan apa naik turunnya juga karena zaman juga. Bukan hari ini kita petakan A itu jadi problem. Bisa saja A itu nanti di 5 tahun, 2 tahun, atau bahkan 7 bulan lagi bisa jadi potensi energi untuk kita, bukan lagi problem. Nah, itu pemimpin-pemimpin yang mampu membaca hal-hal semacam itu diperlukan di Brebes. Oke. Artinya situasi-situasi atau kondisi yang sekarang terjadi di Brebes itu kemudian hari itu juga nggak bakal, ketika saya rangkum ya, nggak bakal Ya, berubah ketika tidak di apa ya Brebes ini tidak dipimpin oleh orang yang benar-benar tahu tugasnya, sistemnya kayak gitu dan kemana Brebes ini akan dibawa gitu. Artinya keadaan ini nggak bakal berubah ketika orang yang memimpin nggak tahu, dan keadaan ini juga nggak bakal berubah ketika para pemudanya juga tetap diam dan bungkam. Mungkin kalau saya rangkum akhirnya jadi seperti itu pembicaraan hari ini. iya, iya betul, Bung. Artinya apa pemimpin Brebes hari ini tidak hanya orang-orang yang hanya tingkat popularitasnya tinggi saja, tapi dia juga harus mampu memetakan apa problem-problem dan potensi-potensi yang ada di Brebes itu sangat penting. Nah, orang-orang semacam itu mungkin rata-rata kalangan-kalangan yang instingnya sudah terlatih. Bisa saja dari kalangan profesional, bisa saja dari kalangan akademik. Makanya dua kalangan inilah yang menjadi harapan saya, bukan hanya kalangan-kalangan yang populer dengan popularitasnya saja, ya kan? Bukan kalangan itu. Duit atau cuma bisa joget-joget atau karena apa sih namanya? Karena good looking ya gitu.
Iya bukan, aduh kacau lagi tuh gara-gara good looking, keren berpakaian, waduh kacau. Jangan 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 yang seperti itu yang kita pilih, yang harus punya kredibilitas pemikiran yang cukup cukup matang lah. Tapi kalau kata saya, misal saya tambahin mungkin Bung Aan, Hmm. kalau kata Bung Aan adalah apapun partainya, kalau saya apapun apa ini ya maksudnya, bahkan nggak berpartai pun kalau memang dia kredibel dan mampu kan nggak masalah, harus via partai itu. Artinya demokrasi kita hari ini kayak gini juga diproduksi oleh partai-partai ini kan. Oh iya betul. Saya mohon maaf, bukan hanya terbatas pada partai ya, tapi personal siapapun yang sanggup dan kuat silakan. Karena benar kata Bung Dastan, problem hari ini pun bagian dari campur tangan partai kan, betul. Hmm. Nah, makanya kita berikan kesempatan ke siapapun lah, personal siapapun, apapun latar belakangnya saya pikir. Nah, sebenarnya ada satu catatan lagi yang mungkin pemimpin Brebes ke depan yang harus dilihat, juga masalah problem pemekaran ini. Nah, pemekaran ini kan sudah selesai di tingkat kabupaten ya. Nah, sedang mau dibawa ke tingkat provinsi, mau diparipurnakan. Entah itu kapan, saya belum dengar informasinya. Tetapi ini juga harus menjadi catatan penting. Kenapa menjadi catatan penting pemimpin Brebes ke depan, terutama Brebes Pantura ini, dalam rangka pemetaan sumber daya yang ada. Ini harus mampu membuat plan A dan plan B. Mungkin plan A pada saat Brebes masih seperti ini 17 kecamatan. Nah, plan B-nya ketika Brebes sudah mengalami pemekaran karena sumber daya yang akan dimiliki akan jauh berbeda. Nah, ini juga harus menjadi apa ya? Menjadi hal kritis yang dilihat pemimpin Brebes ke depan. Jangan sampai nanti dia lempar batu sembunyi tangan. Oh, dulu waktu saya mau mencalon masih 17 kecamatan, sekarang karena ada perbedaan. Oh, nggak bisa kayak gitu. Pemimpin harus mampu memetakan itu. Nah, ini juga catatan penting. Karena ketersediaan sumber air baku di Brebes itu sangat bergantung di beberapa kecamatan yang akan mekar. Iya. Nah, jangan nanti jadi problem lagi. Wah, ini kemarin ada ini itu. Aduh, kacau yang seperti itu. Karena dipimpin oleh orang yang nggak tahu, akhirnya terjerembah ke apa lembah kesulitan yang lebih dalam. Iya, Oke, pada pertemuan kali ini silakan ada mungkin penambahan dari kawan-kawan yang lain seperti ada Iqbal dan Tuanku Imam Bimo. Oke, Bung, aku mau menanggapi pembahasan yang tadi menarik banget karena saya juga orang Tegal yang dekat dengan daerah Brebes dan itu memang nyata sekali jalan-jalan pada rusak dari Pakubarang ke Barang itu rusaknya masya Allah banget gitu. Itu udah setara kayak kali mungkin kan. Namun aku menyinggung sedikit pernyataan yang bahwa anak muda sekarang itu sudah sedikit perlawanannya. Menurutku enggak, Bung. sudah Pak. Anak muda sekarang sudah menurun perlawanannya. Menurutku perlawanannya masih, tapi tekanan dari pemerintah sendiri bervariasi gitu, makin besar. Jadi kelihatannya kita nggak ada perlawanan gitu. Misalnya adanya RUU ITE gitu, itu kan bentuk dari tekanan dari pemerintah. Sebenarnya kita lawan-lawan terus gitu, tapi stagnan mungkin sehingga nggak kelihatan. Dan ada lagi banyak orang hebat di Brebes juga, ya saya setuju. Namun ini bisa dikoreksi, mungkin sedikit akses gitu kali ya untuk orang-orang hebat ini untuk memimpin gitu. Karena di partai politik sendiri itu bukan cari yang mana pintar, tapi mana yang punya duit gitu. Karena ya melihat partai politik sekarang itu menjadi suatu kendaraan oligarki. Pemimpin itu nggak penting siapa sosoknya mau pintar atau apa gitu, karena ya yang menjalankan pasti partai politik gitu, dalangnya gitu. Jadi itu menjadi catatan besar sih, yang dimana partai politik itu menjadi suatu kendali pemerintah, tapi ternyata sebagai kendaraan oligarki untuk saat ini. Itu sih Bung, tanggapan dari saya dari pembahasan yang tadi. Oke, terima kasih Bung Iqbal. Terus ya artinya
sekecil apapun harapan tadi, terus perlawanan tetap ada, tapi juga perlu dicatat tidak terkonsentrasi. Kalau bisa dibilang ini hujannya deras, tapi tidak cukup untuk membasahi satu orang. Mungkin kalau hujannya deras tapi dipusatkan pada titik serangnya ini, momentumnya itu bakal terjadi ledakan atau satu gaya momentum yang lebih besar. Artinya saya pikir kayak di daerah-daerah pun banyak perlawanan-perlawanan tapi tidak terkonsentrasi. Itu yang akhirnya saya pikir gerakan-gerakan atau perlawanan tidak ngefek. Bahkan nggak perlu pakai UU ITE, itu gerakan itu udah luruh dengan sendirinya. Karena kecil dan tidak bisa ambil momentum. Itu yang saya amati dan saya rasakan untuk gerakan-gerakan di daerah bahkan pada umumnya di Indonesia. Bagaimana bagi Bung Aan atau Bung Tuan pun Imam Binu, ada yang lain? Ya, jadi tadi dua hal kritis ya yang disampaikan Bung Bimo. Pertama, anak muda tidak gerakannya dianggap menurun. Ya sebenarnya ini fakta Bung Bimo. Kita harus melihatnya secara makro ya. Mungkin sorry bukan Bung Bimo, Bung Iqbal ya tadi ya. Nah, kita harus melihatnya secara makro ya, Bung. Jadi nggak bisa dilihat di lingkungan kita sekitar. Masuknya banyak anak muda yang terjebak di kasus-kasus judi online, narkoba. Ini kan bukti bahwa gerakan anak muda ini sudah apa ya? Sudah sangat secuil. Terus masalah akses orang besar ini sulit. Orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, nah, yang mumpuni lah, inilah yang sedang kita bahas dari tadi. Politik kita tidak pernah berpihak kepada orang, ke semua orang, tapi hanya ke segelintir orang, terutama orang-orang yang punya finansial yang cukup. Ini juga problem. Nah, iya, partai memang tidak melihat orang-orang tadi apa yang punya keilmuan cukup besar. Tapi yang disampaikan Bang Untung bahwa bisa saja kita bertarung melalui jalur individu atau jalur independen, nah itu kan. Tapi buktinya masyarakat sulit menerima itu lah. Artinya apa namanya, iklim yang sudah terbangun memang bukan orang yang punya kapasitas yang diberikan kesempatan, tapi iklimnya selalu menyingkirkan orang yang punya kapasitas untuk berkontestasi, tapi hanya memberikan ruang kepada orang yang punya cukup uang. Nah, iklim itu semacam itulah yang harus kita jebol, saya pikir. Jebol dan bangun. Ah iya. Itu anarkis itu. Aan ini mengajar anarkis. Oke, ada tanggapan lain dari kawan-kawan rukun warga? Mungkin nanti kalau kita live bisa interaktif ya dengan. Ya, Silahkan, ada apa ini? Update terbaru apa dari rukun warga? Suaranya halo? Suaranya tidak jelas, Bung. Suaranya tidak jelas. Ya, suaranya seperti. Nah, ini cukup bisa dimengerti. Kalau tadi kita perlu mengkodingkan dulu itu suaranya. Perlu translator. Iya, perlu penerjemah kalau tadi. Nah, ini jelas ini, Bung. Silakan. Ini mau izin bertanya nih sama Aan Ternate. Iya. Ini berkaitan dengan situasi dan kondisi di Brebes. Kalau istilah hari ini kan kalau Brebes secara kasat mata ini kan dari ayah ke anak
anak dari anak ke anak lagi gitu ya. Mungkin itu adalah maut bagi rakyat Brebes. Terus tadi Mas Aan bilang bahwa banyak pemuda-pemudi yang memiliki potensial di Brebes, tapi sampai saat ini aksesnya tertutup. Mungkin kalau pertanyaan saya sih, langkah-langkah apa saja, misalnya kayak situasi kayak Mas Aan ini kan perantauan ke Kalimantan ya. Mungkin masih banyak lagi perantauan-perantauan lain ya yang ada, yang orang-orang Brebes itu merantau. Eh, Menurut dari Mas Aan, kira-kira hal-hal langkah-langkah apa saja sih yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki potensial tapi situasinya memang tidak berada di Brebes? Mungkin itu sih kalau dari warga biasa sih ya bertanya. Terima kasih sebagai warga biasa. Warga biasa kita mah. Oke. Sudah warga biasa? Sudah Bung. Oke, oke. Terima kasih warga biasa. Em, Silahkan kepada pemuda harapan mertua bisa dijawab mungkin. Kawan Ucok ini ya. Aduh, kawan Ucok pertanyaannya sudah kayak skripsi aja ini. Harus sistematis ini jawabannya karena pertanyaannya juga sistematis juga. Kalau pertama untuk pemilu ke depan yang akan datang, disclaimer dulu ya, tidak ada harapan. Kenapa? Karena ya tokoh-tokoh yang muncul sama juga, tokoh-tokoh oligarki juga. Cuma mungkin dari klan atau kelompok yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bagaimana pemuda yang akan apa namanya untuk mempersiapkan pemuda-pemuda yang di luar sana untuk bisa bertarung. Ya, yang pertama gali pengetahuan ya, dari ilmu itu penting. Bukan hanya modal popularitas. Jangan lantas di perantauan bikin popularitas saja. Nanti popularitasnya sudah kuat, sudah hebat, pulang kampung. Bukan itu, tapi pengetahuan, basis pengetahuan, basis dinamika itu harus dipupuk terus. Analisisnya harus tajam juga. Nah, setelah itu karena proses kontestasi kita masih seperti ini, ya iklimnya, ya setelah pengetahuan cukup, baru kita pulang tentunya dengan membangun branding diri. Mau tidak mau harus seperti itu. Sebenarnya saya sungkan menyebutkan kata-kata seperti itu, tapi faktanya kita perlu itu di dalam iklim yang saat ini ya. Nah, harus pulang membangun branding diri. Tapi sebelum pulang harus basis keilmuannya harus dibangun dulu. Nah, setelah itu ya tentunya membangun kekuatan. Paling sederhananya seperti itu. Tapi ilmu pengetahuan jangan sampai lepas ya. Gitu Abang Ucok. Gimana? Warga biasa ada tanggapan lain? Artinya kita sepakat lah ya bahwa oligarki ini adalah maut ya. Apa yang maut? Oligarki ini adalah maut, saya bilang gitu. Oh iya, iya, iya di level ini maut. Harus dibongkar memang. Jadi Dibongkar dengan pengetahuan berarti ya Mas Aan ya. Iya, salah satunya tentunya dengan pengetahuan ya. Karena modal kita ya satu-satunya itu. Walaupun pengetahuan seringkali sudah tidak lagi objektif. Bukan begitu, Bang Dastan? pengetahuan itu sesuai pesanan, ya. Jadi ya banyak memang kayak gitu keadaan. Dan um, baik Pak, bagi para warga, aspirasinya akan saya tampung sebagai ketua RW ke depan, untuk mencari solusi-solusi yang ada bagi RW kita, RW 07, 007. Terima kasih ya, mungkin pertemuan warga pada hari ini. Terima kasih ada kawan Aan yang telah jauh-jauh dari timur. Saya pikir pertemuan ini bakal ngeleknya itu ada 5 menit ngobrolnya, ternyata sudah cukup maju. Ini juga kencang juga, nggak ada soal. Saya bersyukur dan terima kasih untuk para warga yang telah mau datang, bagi ketua-ketua RT yang datang di pertemuan para warga hari ini. Kita saksikan pertemuan warga atau kita nantikan pertemuan warga
uh, minggu depan sesi selanjutnya yang akan dipimpin oleh Tuanku Imam Bimo sebagai Ketua RW yang baru. Mungkin dari saya kurang lebihnya seperti itu. Kita sepakat bahwa oligarki, sistem politik, demokrasi hari ini yang membuat semuanya carut marut dan maut itu penyebab semuanya, dan tetap semua coblos semua. Antitesa menantang pikiran, membuka wawasan. Bye-bye. Om Ayong, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Bung dan kawan-kawan.